Shalom, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini, pada tanggal 19 Juni 2025, terambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Begini firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan. Bahagialah orang-orang yang mau mendengar, mempraktekkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara terkasih, pada hari Kamis ini, melalui firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat tema tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan berbicara tentang seorang nabi yang bernama Habakuk. Kita tahu bahwa nabi ini dia itu mengalami yang namanya penderitaan dalam dirinya. Dia mengalami kecemasan, kesengsaraan dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini, dalam Habakuk 3 sebagai ucapan syukurnya kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sebelum kitab Habakuk ini akan selesai, kita baca di dalam pasal 3 ini adalah kitab ataupun pasal sebagai penutup dari kitab Habakuk ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan 19 ini adalah doa-doa dari yang dipanjatkan oleh Habakuk kepada Tuhan. Tetapi di sini saya mengambil dari ayat 17 sampai dengan ayat 19. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat 17 sampai ayat 19 ini kita bisa merefleksikan bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana Habakuk sendiri dia mengibaratkan tentang buah pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur yang tidak berbuah, pohon zaitun yang hasilnya mengecewakan, dan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan juga tidak ada lembu sapi di dalam kandang. Itu semua dia gambarkan, dia istilahkan, itu semua dia alami dia pernah mengalami tersebut. Mungkin hewan-hewannya dia pernah mengalami, mungkin manusia juga pernah mengalami seperti hal demikian. Jadi dia mengibaratkan suatu hal, benda-benda yang ada di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, bahkan hewan juga yang ada di sekitarnya. Tetapi di balik itu semua dia tetap bersorak-sorai. Dikatakan di dalam ayat 18, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita lihat Habakuk ini adalah nabi yang mungkin dia itu saat itu adalah nabi yang menderita pada saat itu. Dia tersiksa, dia mengalami yang namanya kecemasan, keputusasaan oleh karena ada suatu masalah dalam dirinya. Tetapi dia percaya bahwa di balik penderitaan yang dia alami, dia tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam kitab Habakuk ataupun perjanjian lama dalam kitab Habakuk ini halnya sama persis seperti yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika sendiri, ketika Paulus menuliskan surat, dia berkata kepada jemaat Tesalonika, meskipun engkau mengalami penderitaan, engkau mengalami kesengsaraan, yang terutama adalah tetap berdoa kepada Tuhan. Di balik penderitaan yang engkau alami, tetap berdoa, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Jadi dalam kitab Habakuk yang ada di perjanjian lama,
yang menceritakan juga di Perjanjian Baru dari jemaat Tesalonika, mau menggambarkan kepada kita, khususnya di sini bukan saya membahas tentang Perjanjian Baru dari kitab Tesalonika, tetapi bagaimana Habakuk sendiri dalam Perjanjian Lama ini dia memiliki banyak sekali masalah dalam hidup. Dia memiliki hal-hal yang mungkin tidak bisa dia mengerti, tetapi melalui Tuhan dia percaya bahwa semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Makanya dikatakannya di dalam ayat 19, di dalam doanya penutup dikatakannya adalah Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi artinya adalah bagaimana ketika Habakuk ini mengalami penderitaan, kesengsaraan, Tuhan tetap menguatkan dirinya. Tuhan tetap memberikan dia semangat hidup. Tuhan memberikan juga berkat kepada Habakuk ini. Karena apa? Karena Habakuk itu sendiri, meskipun tadi di dalam dia penderitaan, ada kesengsaraan, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Makanya kan dikatakannya, ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Jadi kan kalau kita lihat kaki rusa itu kuat. Kemana-mana itu kalau berlari itu kuat. Nah makanya Habakuk sendiri mengibaratkan supaya ketika dibalik penderitaan yang dia alami, meskipun dia lemah, dia mengibaratkan bahwa seluruh tubuhnya itu diibaratkan seperti kaki rusa, khususnya pada kakinya. Dan dia juga menganggap bahwa dirinya ini meskipun sudah lemah, tidak berdaya dan sebagainya, dia menderita, dia tetap percaya ada pernyataan Tuhan yang datang daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita sendiri? Di balik penderitaan yang kita alami, di balik kecemasan yang kita alami, apakah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan? Seperti yang dialami oleh Habakuk ini sendiri. Kita harus mencontoh seperti Nabi Habakuk ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika tadi yang saya katakan di awal, dia menderita, dia mengalami kecemasan, tetapi dia itu semua, di balik itu semua, dia tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Karena dijelaskan bahwa dalam ayat mas di sini saya mengambil di dalam ayat yang ke-18 sampai 19. Saya bacakan kepada kita semua sekali lagi. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam ayat 18-19 ini bisa kita jadikan sebagai ayat emas dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa harus merefleksikan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami yang namanya sakit, penyakit dan sebagainya, kita percaya Tuhan ada untuk menyelamatkan kita. Tuhan ada untuk memberikan kita keselamatan dan kekuatan. Karena sekarang kalau kita lihat, bukan hanya orang-orang menderita saja yang datang kepada Tuhan. Bahkan orang yang tidak menderita sekalipun datang kepada Tuhan. Tetapi pada zaman sekarang justru ketika kita mengalami kesuksesan, kita mengalami pembaharuan hidup, kita sudah menjadi orang yang ternama, kita lupa akan kebaikan Tuhan itu sendiri. Bahkan ketika kita juga sakit, kita mengatakan bahwa aku bisa sembuh sendiri kok. Ya memang bisa sembuh sendiri, tetapi prakteknya bagaimana? Kalau kita hanya berdiam diri dalam menggumuli sakit tersebut, ya tidak bakal sembuh. Oleh sebab itu makanya dikatakan kita harus seperti Habakuk itu. Ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami yang namanya kesuksesan dalam hidup, jangan lupa semuanya itu berlalaskan dari kekuatan Tuhan sendiri. Jadi saya mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengatakan bahwa kita yang menderita, kita yang lemah ini haruslah tetap percaya pada Tuhan. Kita juga percaya bahwa banyak sekali nabi-nabi yang bukan hanya Nabi Habakuk saja yang menderita, tetapi banyak sekali nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, mereka mengalami penderitaan. Contohnya seperti dari Ayub begitu. Ayub, dia adalah orang yang sangat kaya pada waktu itu. Tetapi ketika pada saat itu Tuhan ingin mengetes Ayub itu sendiri. Dia mengambil semua harta milik dari Ayub itu. Apakah dia bisa bertahan? Apakah dia bisa kuat dalam penderitaan? Atau malah dia merengek ataupun dia berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan pada akhirnya ketika Tuhan melihat kekuatan yang dia berikan kepada Ayub,
dia semangat meskipun harta bendanya dirampas oleh Tuhan. Tuhan melihat bahwa Ayub ini memiliki kekuatan yang sangat kuat oleh karena dia percaya kepada Tuhan. Karena kan di awalnya dia tidak percaya, Tuhan kok bisa mengambil hartaku? Aku kan bisa hidup nanti tanpa hartaku. Aku tidak percaya kepada Tuhan. Tapi di balik itu semua, Ayub percaya dan dia kembali berserah kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang ada dalam diri kita, apapun yang terjadi dalam diri kita, kita sepenuhnya mengandalkan kekuatan Tuhan saja. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita membutuhkan yang namanya tangan kasih Tuhan itu sendiri. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui refleksi pada firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kita harus belajar dari Nabi Habakuk yang menderita, meskipun dia menderita sekalipun, dia mengalami kekecewaan ataupun kekhawatiran dalam hidupnya, dia percaya Tuhanku itu adalah kekuatan dalam dirinya. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui tema yang saya angkat tadi, melalui firman Tuhan pada hari ini dari Habakuk 3 ayat 17-19 dengan tema di dalam kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, kita pakaikan diri kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Sekalipun kita menderita, kita tetap berdiri teguh, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita, diberikannya kekuatan dan berkat darinya untuk kita tetap semangat dan memperoleh berkat keselamatan daripadanya. Demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini bisa berguna dan bermakna bagi kehidupan kita masing-masing. Amin. Tuhan Yesus memberkati.